ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Materi pertama di minggu ini maksud saya, yang sudah saya upload di hari kemarin. Ini masih lanjutan, cuman yang tipe dengan koefisien konstanta. Kalau kemarin kan sama dengannya 0 gitu. Ini tidak sama dengan 0, namun ada sama dengannya itu bernilai gitu, bukan 0. Nah, yang perlu kalian pahami sebelum melanjutkan bahwasanya transformasi Laplace ini ada tabelnya. Jadi acuannya kita ke tabel, dan biasanya jika kita mencari solusi masalah nilai awal pada Laplace dengan menggunakan transformasi Laplace dengan tipe soal dia berupa koefisien yang konstan atau sama dengannya itu bukan 0, itu itu bisa dirubah konstan ini ke dalam bentuk yang ada pada tabel. Nah, karena itu untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Dan ini lebih terperinci, kalau kemarin itu tidak terperinci ya. Jadi untuk materi kita hari ini adalah solusi masalah nilai awal pada persamaan diferensial umum order 2. Jadi order 2 dengan order 2 masih ingat kan yang pernah saya jelaskan, order 2 itu tipenya seperti apa. Saya tidak akan mengulang lagi. Dengan koefisien konstan dengan transformasi Laplace. Jadi intinya ada sebuah permasalahan tentang nilai awal yang kita diminta untuk mencari dengan transformasi Laplace. Namun sebelumnya ingat kembali rumus transformasi Laplace untuk setiap turunan. Nah, kemarin sudah saya berikan gambaran sedikit di materi hari kemarin. Namun tidak terperinci, yang ini lebih terperinci. Jadi jika dia turunan pertama, maka transformasi Laplace-nya seperti ini. Jika dia turunan kedua, maka transfer Laplace seperti ini. Jika turunan ketiga, transfer Laplace-nya seperti ini. Jika dia koefisien konstan, maka seperti ini. Misalkan gini yang dimaksud, misalkan ini kan pertama. Jadi kalau dia ditransformasi ke Laplace, ini turunan kedua, maka nanti bentuknya itu akan seperti ini. Nah, akan seperti ini nanti. Ini turunan pertama, jika ditransformasi ke Laplace, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, dan seterusnya. Ini kan biasa ini. Jadi nanti dia akan berbentuk seperti ini. Itu. Ya, itu untuk gambaran awal, teori awal. Kita lanjut saja ke soalnya. Contoh soal ini misalkan, selesaikanlah permasalahan nilai awal berikut dengan transformasi Laplace jika diketahui turunan kedua y double aksen plus y sama dengan sin 2t dengan nilai awal y 0 sama dengan 2 dan y aksen 0 sama dengan 1. Nah, jawab. Nah, ini koefisien konstan ini. Kalau kemarin kita sama dengan 0 tuh. Kita sama dengan 0. Nah, misalnya bla 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 sama dengan 0 yang kemarin. Ini kan tidak 0, itu berbeda, agak sedikit ribet nanti. Nah, angka pertama Laplace kan kedua ruas. Nah, ini bahasa saya ya, Laplace kan kedua ruas, artinya ini ruas kanan saya ini kiri. Jadi di Laplace kan, jadi Laplace y double aksen plus y sama dengan Laplace sin 2t. Kemudian dipisah, dipisah tersendiri. Nah, sebenarnya kalau udah paham langsung saja boleh. Nah, pemisahan ini sebenarnya tujuan saya itu dipisah seperti ini untuk menjelaskan kepada kalian bahwasanya ini kan turunan kedua. Nah, turunan kedua itu ya seperti ini hasilnya. Berdasarkan ini. Berdasarkan ini nih, turunan kedua nih. Itu maksud saya
memisah. Jadi biar kalian tahu. Misalkan ini tadi turunan kedua, ini turunan kedua di sini, gitu loh. Ya, turunan pertama nanti seperti apa gitu. Turunan pertama nanti misalkan inilah masih langkah pertama ya. Langkah pertama. Saya ulangi lagi. Nih, ini kan saya pisah, ini artinya yang ini berdasarkan slide sebelumnya, kemudian ini, yang ini berdasarkan slide yang sebelumnya. Itu tujuan saya memisah sebenarnya seperti itu, tapi cuman kemarin tidak tersampaikan saya itu. Maka saya ulang lagi di soal yang ini, saya jelaskan lagi. Nah, kemudian ini gimana Pak? Ini nanti karena ini berhubungan dengan tabel Laplace nanti. Ini di langkah keberapa nanti kita uraikan yang ini. Nah, setelah itu kita lanjut. Jadi dapat ditulis menjadi ya. Jadi kan ini soalnya nih, ini soalnya. Ini soalnya ini. Bentar, saya atasan dulu. Sorry. Ini soalnya kan ya, setelah diuraikan yang tadi, ini mendapatkan yang ini, ya ini. Nah, ini untuk yang ini, kemudian ini, ya tidak yang ini masih tetap. Nah, begitu kan, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian kelompokan yang mempunyai sama-sama warnanya LY dengan LY gitu kan. LY dengan LY. Bisa LY dengan LY, saya ganti warna dengan LY. Ya, ini LY. Kelompokan. Jadi S2, S kuadrat Laplace dari S kuadrat Y ditambah Laplace dari Y. Karena sama-sama dia mempunyai Laplace Y. Dikurang SY0 yang ini dikurang Y0 sama dengan Laplace dari sin 2T. Nah, intinya di langkah kedua ini, langkah ketiga ini kita mengelompokkan berdasarkan yang sama gitu. Nah, kemudian dikeluarkan ini setelah step ini dikeluarkan Laplace Y-nya dikeluarkan. Ini nih saya Laplace yang dikeluarkan jadi S kuadrat karena Y-nya Laplace dikeluar ditambah 1 karena Laplace keluar ini jadinya 1. Kalau 2Y berarti 2 gitu. Maaf 2 Laplace berarti ya 2. Laplace dikurang SY0 dikurang Y0. Ini enggak dikeluarin Pak, enggak karena dia enggak sama. Ini SY, ini Y, ini Y aksen gitu loh. Sama dengan L sin 2T. Kemudian langkah keempat, substitusikan nilai yang diketahui. Ini yang diketahui tadi di soal. Diketahui, kita substitusikan di sini. S kuadrat ini langkah yang ini berdasarkan ini ya. Nah, S kuadrat plus 1 Laplace Y dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 sama dengan Laplace sin 2T. LY SY0-nya berapa? SY0-nya, oh ini SY0-nya ya. Kan 2 tuh. Nah, di sini ada modifikasi nih. Di sini ada modifikasi. Kenapa jadi plus, Pak? Karena ini negatif di dalam kurung, berarti kan negatif ini jadi plus. Karena negatif dan negatif jadinya positif, gitu loh. Ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai Y0-nya dan Y aksen 0. Y0-nya kan 2. S2 ditambah Y aksen 0 1. Ya, itu. Nah, kemudian di sini Laplace sin 2T ini lihat di tabel Laplace, itu bentuknya kan seperti ini. Bentuknya. Nih, bentuknya seperti ini. Itu kalau untuk sin 2T, kalau cos 2T beda lagi. Pokoknya lihat di tabel Laplace. Gitu. Ini paham ya? Paham. Kemudian berikutnya maka diperoleh, nah ini, maka diperoleh ini S kuadrat plus 1 LY ini dikurang S2 ini kan berarti 2S ditambah 1 sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. Kenapa kok 2
ini jadi A per S kuadrat plus A kuadrat jadi 2 per S kuadrat plus 4, ya ini sin 2T, berarti A-nya kan 2. A-nya 2 masukin aja ke sini. Kalau sin T berarti T-nya A-nya 1 gitu loh. Kalau sin 4T berarti A-nya 4 gitu. Ini soal ini. Formula umumnya yang ini. A per S kuadrat plus A kuadrat, formula umumnya untuk sin. Gitu. Kan ini 2T berarti A-nya ganti 2. A kuadrat berarti kan 2 kuadrat 4. Gitu ya. Lanjut. Nah, fungsinya di sini adalah tujuannya di langkah keempat ini adalah kita mencari LY. Maka dari itu kita kan tadi sampai sini, ya, sampai sini, sampai sini kan. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sana. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Ini kan ya. Nah, persisalah LY di sini. Sama dengan, nah ini dioperasikan ketemunya ini. Jadi 2 per S kuadrat 4 ditambah 2S per plus 1 ketemunya ini. Ini samakan penyebutnya, ketemunya ini operasikan sendiri, nggak akan saya uraikan di sini kepanjangan nanti. Ibaratkan kalian itu menghitung setengah, ya setengah ditambah 5, gitu kan, 5. Nah, berarti ini kan jadinya kan 1 per 2 ditambah 10 per 2. Ya, analoginya sama seperti ini. Ya, 10 dari mana? Cari sendiri. Oke, lanjut. Intinya ini diperoleh dari sini gitu. Operasi ini. Ya, lanjut. Nah, S kuadrat plus 1 Laplace sama dengan 2 tambah bla 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 tambah ini. Nah, ini kan 2 konstan ditambahkan dengan 4 berarti plus 6. Maka LY sama dengan S kuadrat plus S pangkat 3 plus S kuadrat plus 8 S plus 6 dibagi ini disama dengan ini. Ya, ini pindah sini. Nah, saya rasa ini udah familiar lah kalau operasi seperti ini cari. Nah, Laplace itu kan kalau diinverskan nanti jadinya YS. Ini tadi YS. YS. Nah, langkah 5 mencari YS jadi dengan parsial. Nah, jika turunan parsial dengan pangkatnya 3, maka formulanya seperti ini nih. Ya. Y ini dari sini ya. Bentar. Ini kita pindah ke sana. Dengan AS plus B dibagi S kuadrat plus 1, ini kan ada 2 tuh. Nah, jadi pisah, ini yang pertama untuk ini, yang kedua untuk ini, atau dibalik juga boleh. Yang pertama ini, yang kedua ini juga boleh. Dibagi S kuadrat plus 1 tambah CS plus D dibagi S kuadrat plus 4. Nah, ini dikalkulus ini, saya nggak akan mengulang. Maka ini kali silang, S pangkat 3 dari sini turun ke sini, ya, yang penyebutnya diabaikan sama dengan ini dikali silang AS plus B ini dikali S kuadrat plus 4 ditambah ya tambah S kuadrat plus 1 ini dikali dengan CS plus D. Nah, kita kelompokkan yang mempunyai nilai sama, artinya variabel sama. Pangkat 3 dengan pangkat 3. Pangkat 3 dengan pangkat 3 mana? Ini. Jadilah ini. Pangkat 2 dengan pangkat 2. Jadilah ini. Kemudian S dengan S dengan S. Ya, jadilah ini. Nah, ini kan nggak ada apa-apa, berarti 4B plus D. Ya, kemudian kita keluarkan di sini posisinya S pangkat 3 keluarkan, S pangkat 2 keluarkan, S-nya keluarkan. Nah, setelah itu kita cari untuk nilai masing-masing A, B, C, D-nya.
Caranya gimana, Pak? Caranya yaitu ini, bentar. Cari warna. Nah, jadi ketemulah A plus C sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1, Pak? Nah, ini kan pangkat 3. Lihat pangkat 3 di sini berapa angkanya? Kan 1 tuh. B plus D pangkat 2. Lihat pangkat 2 di sini nih 1. 4A plus C, S di sini angkanya 8, ya sama dengan 8. 4B plus D, ya angkanya 6. Nah, artinya ini sesuai dengan pangkatnya gitu loh. Sama dengan itu, sesuai dengan pangkatnya ini A plus C, pangkat 3. Lihat, angka pangkat 3 di sini berapa? Oh, 1. Pilih 1. Nah, dengan metode substitusi didapatkanlah ini. Metode substitusi dan eliminasi itu. Ya. Nah, setelah itu baru setelah dapat A, B, C, D, kita masukkan ke formula awal. Ke formula yang ini nih. Nih. Ini. Maka didapat ini. YS sama dengan AS plus B ini formula awalnya. A-nya berapa sih? A-nya adalah min 4/3 S. Karena ada S-nya di sini. A-nya kan 4/3 S, tambah B. B-nya min 2/3. Tambah 7/3 S. C-nya kan 7/3 tuh. 3. Tambah D-nya 5/3. Dibagi sekian. Nah, ini dipisah. Dipisah untuk mempermudah. Yang ini dipisah. Nah, ini dipisah satu persatu. Nah, pertama yang ini lah ya. Kita pisah. Ini yang ini jadi ini dan ini jadi itu. Ini negatif. Kemudian ini juga dipisah. Yang ini jadi ini, yang ini jadi itu. Nah, agar setelah dipisah seperti ini, setelah dipisah ini, agar dia mempunyai formula atau format yang ada di tabel, kita pisahkan. Misalkan ini 4/3 S, berarti 4/3 yang keluarkan, Laplace inverse dari S-nya kan, tinggal S-nya per S kuadrat plus 1. Dikurang 2/3, Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus 1. 1 di mana ya? Karena 2/3-nya keluar, jadinya 1 ini loh maksudnya. Jadi yang ini itu miliknya ini. Yang ini itu miliknya ini. Miliknya ini. Ya, itu keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan seperti ini, lihat di tabel Laplace, ini lihat di tabel Laplace, ini lihat di tabel Laplace, ini lihat di tabel Laplace. Gitu loh. Pasti ada formatnya itu. Setelah lihat di tabel Laplace, ternyata S per S kuadrat plus 1 itu merupakan hasil inverse dari cos T. Kemudian untuk 1 per S kuadrat plus 1 sin T, 1 per S kuadrat plus 4 adalah sin 2T, 1 per S kuadrat plus 4 adalah sin 2T. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Itu. Nah, paham ya, lebih rinci nih. Ini soalnya, tugas. Silakan dikumpulkan nanti pada folder yang sudah disediakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kedua minggu ini. Saya Hedi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.